Nah, ini adalah tanda tentang pernikahan. Bener banget, akan terjadi banyak sekali pernikahan di 2021. Tetapi air itu masih tetap akan menjadi momok yang besar, terutama di perkotaan dengan densitas atau kepadatan penduduk yang tinggi, dan juga pantai selatan Pulau Jawa dan Indonesia bagian selatan. Berbicara tentang COVID dan pandemi, sayangnya COVID tidak akan pergi dari kita. Tetapi kita yang harus menjaga kesehatan kita. Kita yang harus tetap menjaga uang kita ada di sekitar kita. Kita harus selalu bersiap siaga jika ternyata nanti keluar sesuatu yang menyerupai hal yang sama atau gelombang berikutnya dari COVID-19 ini tadi. Hai dear, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko, dan kali ini seperti biasa di penghujung tahun, saatnya saya membacakan tentang hal-hal apa saja yang akan terjadi di 2021 nanti. Tahun 2020 diwarnai dengan COVID-19 yang membuat kita semua harus terkurung berada di rumah. Dan jujur saya tidak menyangka kalau ini akan sebesar ini. Jadi kalau boleh dibilang sedikit meleset ramalan saya. Nah, tapi banyak hal-hal yang lain yang saya ramalkan di 2020 ternyata terjadi. Di antaranya adalah ditangkapnya beberapa artis yang ternyata menggunakan narkoba, dan adanya satu video panas yang beredar yang saya sudah ramalkan 12 bulan sebelumnya. Actually bukan 12 sih, karena Desember saya ramalkan, terjadinya bulan Oktober November. Nah, kali ini kalian pasti penasaran kira-kira apa sih yang akan terjadi di 2021. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa saya bagikan. Saya akan ungkap beberapanya, tapi mungkin saja kalian ternyata sudah setuju atau belum. Kita akan langsung lihat pada kartu yang ada di depan saya. Nah, seperti sebelumnya saya katakan ada 78 kartu dan masing-masing kartu memiliki arti yang berbeda. Ini akan mengcover banyak hal dari politik, perceraian artis, perselingkuhan, banyak hal yang lain yang kalian pasti akan nantikan. Nah, yang pertama saya ingin buka ini dengan like dan subscribe dong channel ini tentang kehidupan selebriti dan hal-hal yang akan pasti berguna buat kehidupan kalian setiap hari di Dear Diary. Oke, yang pertama ada The Four of Wands. Seperti kita lihat, ini ada gambar 4 tiang yang terpancang di atas sebuah istana. Biasanya ini adalah kartu tentang satu hal yang dipastikan, yang ditetapkan, satu hal yang terus kemudian menjadi resmi. Nah, ini adalah tanda tentang pernikahan. Bener banget, akan terjadi banyak sekali pernikahan di 2021. Dan pernikahan ini gak akan tanggung-tanggung, akan banyak terjadi pernikahan di antara artis maupun ya pernikahan para politikus dan selebriti, gak cuman di dunia televisi, karena kan medsos juga punya selebritinya sendiri kayak TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Nah, saya lihat akan banyak sekali terjadi pernikahan, tapi kayaknya Denny Darko kurang afdol kalau cuman yang diceritain pernikahan. Nah, sebelum kita menuju ke yang akhirnya cerai, yang saya lihat di sini adalah pernikahan yang ditunggu-tunggu tapi malah nggak terjadi. Jadi di antara banyak sekali pernikahan ini, ternyata ada satu pernikahan yang paling ditunggu-tunggu, yang seharusnya ini jadi pernikahan yang paling besar, ini ditunda lagi. Untuk kesekian kalinya ditunda lagi. Nah, ini akan menjadi satu keanehan, karena yang malah akhirnya tadinya nggak berencana menikah, menikah dengan cepat. Yang tadinya ini direncanakan menikah, ini entah alasannya ada aja, itu nggak akan menikah. Nah, kita tidak akan tahu penyebabnya ini apa yang pasti, tetapi mereka akan selalu mengatakan hal yang sama berulang kali. Tapi jangan khawatir, di antara beberapa orang yang ditunggu untuk menikah ini, satu pasangan akan menikah. Nah, rasanya pasti nggak akan seru kalau saya katakan sekarang. Coba tebak, kira-kira siapa? Tahun 2021 selain tahunnya COVID kan ada tahunnya mungkin sambungan dari tahun lalu, ada Atta Halilintar dan Aurel. Terus kemudian ada Rizky Bilar dan Lesti. Dan ada lagi, banyak banget. Bahkan sesuatu yang saya maksudkan yang nggak ada rencana nikah malah nikah ini seperti Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Nah, nanti akan terjadi hal seperti itu.
Dan hal ini akan mengagetkan banyak orang. Tetapi yang ditunggu untuk nikah, ini malah nggak akan nikah-nikah. Nah, kita akan lihat, apakah ada ketulusan, ataukah semua itu hanya settingan belaka. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah seseorang yang harusnya menikah dengan orang yang dipasangkan, nah ini malah menikah dengan orang lain. Penasaran ya? Oke, tentang perceraian, ini akan ada perceraian dari satu pasangan yang kita melihat bahwa pasangan ini mungkin kalau dulu ya kita lihat itu kayaknya baik-baik aja, nggak ada permasalahan, tapi di luar itu tadi ternyata banyak hal yang mengguncang. Kita nggak pernah mengetahui akan datangnya perceraian antara Gisel Anastasia dan Gading Martin. Tapi kenyataannya sesuatu yang baik belum tentu akan bisa bertahan. Nah, ini yang saya lihat, dan kita akan ditunjukkan lagi dengan satu adegan yang hampir sama. Pasangan yang tadinya dipikir ini akan sehidup semati sampai selama-lamanya, terlihat mesra dengan pasangan dan keluarga mereka, ini harus dipisahkan. Dan ini akan terjadi nggak pakai lama, di awal tahun akan ada. Nah, harapannya saya salah di sini. Harapannya saat mereka nonton ini terus diurungkan. Saat saya ngomong kalian akan pisah, bikin aja Denny Darko gagal. Nah, mendingan bikin saya gagal, jangan pisah. Karena apa yang kalian bangun selama ini itu sudah luar biasa banget, dan semua orang mengamini, dan akan amat sayang kalau pernikahan yang sebentar ini hanya akan harus dipupus dan cepat akan berpisah. Nah, sebenarnya sudah saya sebutkan tadi di awal perkataan saya tadi siapa, tapi kalau kalian nangkap ya. Nah, itu yang saya lihat dari kartu yang pertama tentang pernikahan artis dan selebritis. Tapi yang pasti masih akan lebih banyak berita bahagia mendominasi, membuat banyak orang berbahagia, dan akan menjadi sebuah pertunjukan yang akan mendatangkan rating di televisi seperti pernikahan Raffi dan Nagita. Kemarin juga ada pernikahan Sule dan Natalie dan yang lain-lainnya. Ini yang saya lihat. Nah, terus kemudian masalah narkoba, sekali lagi akan ada artis yang dia ini sebenarnya residivis, pernah ditangkap lagi. Ini sesuatu yang saya heran. Dan kalau ternyata dia sudah melalui rehabilitasi dan sebagainya, kenapa sampai ini harus terulang lagi? Nah, akan diwarnai beberapa artis yang pernah tertangkap narkoba, terus tertangkap lagi. Nah, mungkin ada pengguna baru dan sebagainya, tapi ini lebih ke artis receh yang mungkin skuter, selebriti kurang terkenal. Nah, tapi yang amat mengagetkan adalah adanya masuk ke dalam lubang kedua kali, ketiga kali, ini amat disayangkan banget. Dan harapan saya juga ini nggak terjadi. Harapan saya mereka nonton, terus mereka mulai mengurangi sampai akhirnya berhenti, menggantikan ini dengan mendingan ketagihan itu kayak olahraga atau menyantuni anak yatim dan hal-hal yang lainnya. Ini yang saya pikir, dan harapan saya memang narkoba ini harus diberantas. Dan kemarin memang karena COVID ini sedikit naik, karena mungkin orang bingung ya di rumah mau ngapain. Nah, yang terus saya lihat lagi tentang perceraian artis dan sebagainya ini, mungkin bukan perceraian ya, tapi atau mungkin prostitusi. Sebenarnya bukan lebih ke prostitusi, tapi perselingkuhan. Jadi akan ada perselingkuhan artis yang juga akan mengagetkan. Ternyata artis A dia memiliki seorang pasangan atau seorang yang lain yang ternyata ya mungkin dia bukan selebriti, tapi itu amat mengagetkan. Dan saya lihat juga adanya satu, bukan prostitusi juga, tetapi foto yang beredar. Kalau kemarin video, saya sekarang melihat ini adalah foto yang terus kemudian beredar dan menghebohkan. Tetapi seperti biasa, kalau foto ini akan segera langsung bisa dipungkiri. Pada kenyataannya sebenarnya mungkin dia memiliki, tetapi saya tidak lihat bahwa itu yang akan diterima atau dimiliki oleh orang-orang ini tadi. Jadi sesuatu yang terjadi di tahun 2020 ini akan beberapa terulang lagi. Mengingat bahwa nanti di akhir saya akan katakan berkaitan dengan COVID-19, bahwa beberapa hal yang memang akan kita lalui kemarin itu ternyata akan sedikit terjadi di tahun 2021. Nah, bencana alam akan diwarnai dengan tsunami dan ombak yang tinggi, juga banjir.
Jadi seperti gempa dan sebagainya, itu saya belum melihat adanya hal tersebut. Mungkin ada tapi di sekitar gunung, sehingga itu sebenarnya adalah gempa yang terjadi diiringi oleh meletusnya gunung. Tetapi air itu masih tetap akan menjadi momok yang besar, terutama di perkotaan dengan densitas atau kepadatan penduduk yang tinggi, dan juga pantai selatan Pulau Jawa dan Indonesia bagian selatan. Hal ini tentu saja akan sangat sudah diprediksikan, tapi ternyata terjadi karena masyarakat ini masih belum bisa menuruti perkataan dari orang-orang yang memang mengetahui dan ahli di bidang itu tadi. Nah, harapan saya juga mereka melihat ini, terus kemudian mereka lebih nurut karena saya membawakan ini dengan ramalan, mungkin sedikit misteri dan berbau klinik sehingga mereka nurut. Karena kalau dikasih tahu sama BMKG, kebanyakan keras kepala, nggak mau pindah dan sebagainya. Dan ini akan menambah banyaknya korban. Semoga ini tidak terjadi dan seharusnya ini terjadi di awal tahun. Kalau melewati bulan Maret, April, Mei itu sudah mulai ditekan, saya kira sih ini akan bisa berhenti. Nah, bencana yang lain mungkin berhubungan dengan perpindahan manusia dalam jumlah yang besar. Mungkin saja karena tahun ini mereka nggak mudik, terus tahun depan mereka mudik, maka akan ada kenaikan jumlah orang yang meninggal karena perpindahan orang dalam jumlah besar ini tadi. Seperti yang saya sudah katakan di ramalan saya, di channel saya, bahwa Perang Dunia Ketiga ini saat ini sedang terjadi, tapi ternyata musuh kita adalah saudara kita sendiri, orang-orang yang tidak mempercayai adanya vaksin itu tadi. Seorang seniman yang memang dia ini sudah menjadi ikon, benar-benar dihormati, dan Indonesia kembali lagi akan berduka, dan ini akan terjadi di 2021.